Halo teman-teman, perkenalkan saya Andrew Jonathan Damanik. Untuk video ini dan beberapa video ke depan, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan web. Untuk video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan web. Pertama, apa itu web? Beberapa dari kita pasti ada yang sering menyamakan internet dengan web. Padahal itu berbeda. Karena internet itu adalah jaringan global perangkat seperti komputer, laptop, dan lain-lain. Internet memungkinkan orang untuk mengirim email ke orang lain dan mengobrol dengan mereka secara online. Sedangkan World Wide Web atau WWW adalah sebuah area informasi yang digunakan oleh pengenal global atau URL ataupun Uniform Resource Locators untuk mengidentifikasi sumber daya yang berguna. WWW adalah kumpulan situs server dari seluruh dunia dengan tujuan menyediakan data dan informasi untuk pertukaran. Nah, siapa itu penemu web pertama kali? Yaitu Tim Berners-Lee. Dia adalah penemu World Wide Web pada tahun 1989. Pada saat itu, webnya masih sangat sederhana. Tidak seperti sekarang ini sangat dinamis dan indah. Untuk alamat situs web pertama kali yang diciptakan oleh Tim Berners-Lee dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, ini dia website pertama kali yang dibuat oleh Tim Berners-Lee. Masih sangat sederhana. Sini kita tidak melihat seperti gambar-gambar, melainkan hanya full dengan teks dan hyperlink. Jadi hyperlink inilah ciri khas web. Jika kita mengklik hyperlink tersebut, maka kita akan berpindah ke halaman yang lain. Kedua, evolusi web. Seperti yang kita tahu, website pertama kali masih sangat sederhana. Sekarang sudah banyak teknologi yang dikembangkan untuk pengembangan web. Seperti HTML5, CSS, dan JavaScript. Tampilannya pun sudah semakin indah dan bergambar. Seperti YouTube. Ini dia. Bisa kita lihat perbedaannya dengan website yang pertama kali ditemukan oleh Web Berners-Lee. Tampak berbeda, bukan? Yang ketiga, struktur dasar web. Struktur dasar web itu pertama kali itu ada domain, yaitu alamat yang kita masukkan di browser. Kedua itu ada server sebagai backend, dan yang ketiga itu ada browser sebagai frontend atau tampilan yang kita dapat dari server tadi. Sebentar saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja web. Jadi di sini ada klien. Ini klien. Perlu diingat, kliennya itu kita ya, sebagai pengguna browser atau internet atau web. Jadi klien itu membuka browser, lalu di sini ada ISP atau penyedia jaringan internet seperti IndiHome, Telkomsel, dan lain-lain.
Lalu di sini ada server. Nah, di sini klien membuka browser dan dia memasukkan alamat web dari google.com, yaitu www.google.com. Jadi klien ini memasukkan alamat google.com dan akan diteruskan ke ISP. Lalu ISP akan meneruskan ke server Google. Setelah server Google menerima request dari klien, maka server akan mengembalikan ataupun mengirim file HTML CSS dan JavaScript. Ke klien, ke ISP atau penyedia jasa internet. Lalu dari ISP tersebut akan meneruskan kembali ke klien. Lalu klien ataupun di tampilan browser klien akan menampilkan google.com ataupun web dari google.com. Biar saya praktikkan. Di sini saya sudah membuka browser, lalu saya akan mengetikkan alamat domain dari google.com. Apa yang terjadi jika saya menekan enter? Maka saya akan mengirim request ke server Google. Lalu server Google akan mengirimkan file HTML, CSS, dan JavaScript ke browser saya. Nah, maka file JS, CSS, dan HTML akan tampil di browser saya. Jadi ini udah saya dapatkan file HTML, CSS, dan JS dari server Google. Kira-kira begitu dia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tools pemrograman web. Adapun tools dari pemrograman web ialah IDE, singkatan dari Integrated Development Environment. IDE adalah sebuah perangkat lunak yang menyediakan berbagai alat dan fitur yang membantu para pengembang dalam menulis, menguji, dan memperbaiki kode program. Browser. Browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menjelajahi dan mengakses informasi di World Wide Web. Adapun IDE dan browser yang akan kita gunakan ialah sebagai berikut. Microsoft Visual Studio Code sebagai IDE yang akan kita gunakan, dan Chrome sebagai browser yang akan kita gunakan. Oh ya, tadi ada ketinggalan. Di pengembangan web, terdapat 3 hal dasar yang biasanya terdapat di web, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi HTML ini seperti struktur atau kerangka dasar dari web. Jadi di situ dia sudah ada teks, tabel, gambar,
ataupun button, dan yang terutama hyperlink. Dan CSS ini dia sebagai tampilan dari web. Diibaratkannya dengan tubuh manusia, CSS ini seperti tampilan dari manusia ataupun baju, rambut, dan lain-lain. JavaScript ini sebagai otak dari website kita. Jadi dengan JavaScript kita bisa mengatur interaksi yang ada pada website kita. Makanya jika ada JavaScript, maka website kita akan lebih interaktif lagi. Oke teman-teman, sepertinya itu saja yang perlu saya sampaikan di pengenalan web ini. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba memasang IDE, yaitu Microsoft Visual Studio Code, di laptop kita. Dan kita akan mencoba mempraktikkan untuk melakukan pemrograman web menggunakan HTML. Terima kasih.